Hey guys, sudah lama kita tidak membuat video battle. Nah, battle minggu ini, kita kembali akan mengadu dua superhero DC maupun Marvel guys. Kedua superhero ini punya kekuatan yang sangat mirip, yaitu mereka bisa memelarkan tubuhnya sampai ke level yang tidak terbayangkan. Karena punya kekuatan yang sama, sangat pantas jika kita mempertarungkan dua karakter ini. Sesuai judulnya, minggu ini kita akan mengadu Plastic Man milik DC melawan Mr. Fantastic milik Marvel. Kalau mereka bertarung, kira-kira siapa sih yang akan menjadi pemenangnya? Di detik ini pasti kalian sudah punya jawabannya. Tapi simpan dulu jawaban kalian, simak videonya sampai akhir, apakah kita punya perspektif yang sama. Kalaupun berbeda, silakan tambahkan alasan kalian di kolom komentar di bawah, mengapa sih jagoan kalian harus menang. Mr. Fantastic sudah sangat terkenal di Marvel, bahkan sudah beberapa kali masuk ke live action bersama timnya yang bernama Fantastic Four. Sedangkan untuk karakter Plastic Man, belum punya kesempatan untuk masuk ke live actionnya setahu Daily Screen. Tapi Plastic Man ini juga sangat terkenal di versi animasinya guys. Plastic Man ini adalah karakter yang nyentrik dan sangat menyenangkan. Meskipun kekuatan mereka berdua ini sangat mirip, tapi sebenarnya mereka ini adalah dua karakter yang sangat jauh sekali berbeda. Satunya dari Marvel dan satunya lagi dari DC. Satunya sudah menikah, satunya masih jomblo. Dan masih banyak lagi perbedaan-perbedaan lainnya. Jadi dari berbagai perbedaan tadi, kita sangat penasaran siapa sih yang akan menang jika mereka berdua ini harus bertemu. So langsung saja mari kita buatkan beberapa perbandingan-perbandingan untuk menganalisa siapa yang terkuat di antara mereka berdua. Untuk perbandingan kekuatan, memang cukup sulit untuk menentukan siapa yang terkuat antara kedua karakter ini. Kedua karakter ini mampu mengikat musuh-musuhnya dengan tubuh lenturnya itu. Tapi dari berbagai poin kekuatan dan juga kemungkinan-kemungkinannya, mari kita sederhanakan dengan prestasi kekuatan fisik terbesar mereka selama ini. Di dalam komiknya, Mr. Fantastic ini mampu mengalahkan makhluk raksasa yang jauh lebih besar daripada dirinya dan dia melemahkan musuhnya itu. Sedangkan untuk karakter Plastic Man memang lebih hebat sedikit karena dia sudah mengalahkan Black Manta di dalam air yang merupakan musuh bebuyutannya Aquaman. Kalau kita melihat level musuh yang dihadapinya itu, maka bisa kita tarik kesimpulan kalau Plastic Man lah yang menang perbandingan kekuatan ini. Mengapa bisa begitu? Karena musuh yang dikalahkan oleh Plastic Man ini, yang tentu saja Black Manta, merupakan musuh yang kuat bagi Aquaman. Melihat Plastic Man ini bisa mengalahkannya, maka jelas Plastic Man ini bisa bertahan lama satu lawan satu dengan musuh yang terkuat. Kalau kita berbicara soal kecerdasan, tidak bisa dipungkiri lagi, sudah jelas Mr. Fantastic lah yang jauh lebih cerdas daripada Plastic Man. Mr. Fantastic adalah salah satu manusia bumi tercerdas yang ada di universe-nya Marvel. Mr. Fantastic adalah orang yang dibalik teknologi-teknologi keren yang digunakan oleh Fantastic Four. Sedangkan untuk karakter Plastic Man, sejauh ini dia bukanlah karakter yang menonjolkan kecerdasan. Plastic Man adalah karakter konyol yang penuh dengan keceriaan. Sudah tidak perlu diperdebatkan lagi, kalau soal kecerdasan, pemenangnya tentu saja Mr. Fantastic. Tidak lengkap kalau kita tidak membandingkan kekuatan musuh yang hadir di setiap universe mereka. Berdasarkan fakta di lapangan, salah satu villains terkuat Plastic Man bernama Granite Lady. Nah, karakter Granite Lady ini memiliki kekuatan yang memang harus diperhitungkan. Tapi kalau membandingkan dengan musuh dari Mr. Fantastic, sepertinya kita harus mengakui kalau Mr. Fantastic lah yang menang untuk perbandingan kali ini. Mr. Fantastic ini punya Dr. Doom yang punya kekuatan yang sangat luar biasa. Dr. Doom jelas sangat kuat, bahkan membutuhkan 4 anggota Fantastic Four untuk bisa mengalahkan dirinya. Kalau kita bandingkan dengan musuhnya Plastic Man, sudah jelas Dr. Doom lah yang tiada tanding. Kalau berbicara soal daya tahan tubuh, kedua karakter ini punya tubuh yang sangat tahan serangan luar, seperti benda tumpul dan juga masih banyak yang lainnya. Memang sulit untuk menentukan siapa pemenangnya kalau mereka ini saling beradu kekuatan memelar mereka. Tapi untuk melihat siapa yang terkuat, mari kita melihat histori perjalanan kedua karakter ini dalam menghadapi lawan-lawannya. Mr. Fantastic ini sudah berulang kali bisa meredam kekuatan pukulan dari The Things. Dia mampu menahan tubuh bebatuan The Thing itu. Sedangkan untuk Plastic Man cukup kuat menahan serangan-serangan apapun. Sedangkan Mr. Fantastic, dia cukup rentan terhadap kekuatan seperti api, beku, dan juga robek. Jika mereka berdua harus bertarung, Plastic Man bisa bertahan lebih lama dari berbagai macam kerusakan di kulitnya. Selanjutnya kita akan mengadu siapa yang punya sekutu terkuat.
Kedua karakter ini punya sekutu yang sama-sama kuat, guys. Mr. Fantastic punya Avengers, sedangkan Plastic Man, ia punya Justice League. Tapi meskipun Plastic Man ini merupakan anggota formal dari Justice League, kenyataannya jika mereka ini harus bertarung membawa teman-teman mereka, Plastic Man belum cukup berpengaruh untuk bisa mengajak Justice League untuk membantu dirinya. Karena Plastic Man ini tidak terlalu dekat, bahkan tidak terlalu berpengaruh untuk Justice League. Nah, kasus ini berbeda dengan Mr. Fantastic. Dia memang bukan anggota inti dari Avengers, dan juga sifatnya hanyalah membantu beberapa misi Avengers saja. Tapi dengan status dia sebagai ketua tim Fantastic Four, serta dia juga punya teknologi yang mumpuni, sudah jelas Mr. Fantastic ini terpandang di kalangan Avengers. Sehingga kalau Mr. Fantastic ini mengajak Avengers untuk sebuah misi, jelas Avengers ini akan bersedia untuk membantu. Nah, untuk perbandingan kali ini, Plastic Man harus kalah dari Mr. Fantastic. Untuk perbandingan selanjutnya ini, kita akan melihat siapa yang tercepat di antara kedua karakter ini dalam memelarkan bagian tubuh mereka. Tidak harus kita hitung-hitungan kecepatan mereka berdua ini seberapa, tapi kita akan berkaca dari beberapa sejarah pertarungan kedua karakter ini. Mr. Fantastic mampu memanjangkan bagian tubuhnya dengan cepat di berbagai cerita di dalam komiknya. Dia sudah banyak sekali menyelamatkan sekutu ataupun dirinya dari bahaya-bahaya tertentu yang memerlukan kecepatan dalam bertindak. Tetapi untuk Plastic Man, ia lebih cepat daripada Mr. Fantastic. Mengapa begitu? Di salah satu komiknya, Plastic Man ini pernah menghentikan The Flash ketika The Flash ini akan kabur dari hadapannya. Ya, meskipun pada saat itu The Flash tidak menggunakan kecepatan aslinya, tapi tetap saja, jika kita membandingkan dengan Mr. Fantastic, Plastic Man sudah lebih unggul dari perbandingan ini. Selanjutnya, mari kita membandingkan peralatan mulai dari senjata hingga ke kostum yang mereka gunakan. Kalau Plastic Man, dia tidak terlalu punya alat-alat atau senjata yang spesifik. Dia lebih banyak menggunakan tubuhnya ketika bertarung. Tapi hal ini jelas berbeda dengan Mr. Fantastic. Mr. Fantastic memiliki markasnya sendiri dengan banyak sekali peralatan canggih ciptaannya. Mr. Fantastic juga punya kostum keren, dan dia juga menciptakan kostum-kostum keren milik Fantastic Four. Jadi tidak perlu kita memperluas riset lagi, sangat jelas Mr. Fantastic menang untuk perbandingan ini. Meskipun keduanya punya tubuh yang fleksibel, tapi kita perlu mencari tahu siapa yang punya tubuh paling fleksibel dan mudah dibentuk apa saja. Mr. Fantastic bisa memanjangkan tubuhnya sejauh apapun yang ia inginkan. Bahkan ia juga bisa membentuk kepalan tinju yang sangat besar. Tapi kali ini, kita harus mengakui keunggulan dari Plastic Man. Mengapa Plastic Man bisa unggul? Plastic Man memiliki fleksibilitas yang tidak bisa ditandingi. Dia dapat memelarkan tubuhnya dengan sangat cepat. Selain ia bisa membentuk tubuhnya menjadi panjang dan juga menjadi senjata ketika bertarung, ternyata Plastic Man ini bisa mengecilkan tubuhnya sehingga ia bisa sembunyi di baju-baju musuhnya. Plastic Man juga bisa meniru wajah-wajah karakter yang ia tiru. Ya, meskipun sebenarnya Mr. Fantastic juga bisa, namun Plastic Man lebih sempurna dalam menirukan wajah seseorang. Sebagai karakter yang punya kemampuan unik, mereka berdua jelas harus memiliki skill dalam bertarung. Kedua karakter ini punya pengalaman yang sangat mumpuni untuk menjadi superhero. Plastic Man sendiri diuntungkan memiliki latar belakang sebagai pencuri yang mengajarkan dia banyak trik perkelahian. Tapi skill perkelahian saja sebenarnya tidak cukup. Diperlukan strategi jenius untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Mr. Fantastic selain memiliki skill perkelahian, dia juga punya otak yang sangat jenius. Belum lagi, didukung dengan teknologi yang ia miliki. Sekarang sampailah kita ke penentuan siapa pemenang battle minggu ini. Berdasarkan perbandingan yang kita sebutkan tadi, jika kita totalkan, jelas Mr. Fantastic unggul dari Plastic Man. Selain daripada itu, alasan mengapa Mr. Fantastic ini bisa menang, karena dia memiliki otak yang sangat cerdas, yang mampu membuat dia mencari kelemahan Plastic Man dengan sangat cepat. Memang sebenarnya berat untuk menentukan siapa yang menang jika mereka berdua ini bertarung satu lawan satu. Karakter Plastic Man meskipun dia tidak sepintar Mr. Fantastic, tapi dia juga bukanlah karakter yang bodoh. Di beberapa momen, bisa saja Mr. Fantastic ini kalah daripada Plastic Man. Tapi kalau mereka berdua bertarung menggunakan kemampuan yang mereka miliki, bahkan diperbolehkan menggunakan alat, maka Mr. Fantastic yang akan menjadi pemenangnya. So, dengan menimbang dari berbagai kelebihan masing-masing karakter, peluang menang lebih besar dimiliki oleh Mr. Fantastic.
Jadi untuk pemenang minggu ini, jika Mr. Fantastic melawan Plastic Man, maka akan dimenangkan oleh Mr. Fantastic. Sejauh ini bagaimana menurut kalian semuanya? Kalian boleh setuju boleh tidak guys. Faktanya, kedua karakter ini punya keunikan masing-masing. Mereka bisa saja menang di lapangan, tergantung dengan keberuntungan mereka masing-masing. Oke guys, terima kasih kalian sudah menyaksikan battle minggu ini. Nantikan terus video battle selanjutnya minggu depan. Jika kalian punya calon yang akan kita battle minggu depan, jangan lupa tambahkan di kolom komentar di bawah dan pasti akan kita baca. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini hingga selesai. Jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe channel ini, like, komen, dan share, serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi, agar teman-teman mengetahui apabila Daily Screen mengupload video setiap harinya. Thank you guys.